Weh, Bos Dik. Apa kabar nih, Bos Dik? Alhamdulillah baik. Jadi perkenalkan guys, ini adalah Bos Dika, salah satu tim dari CoinFox. Jadi boleh jelaskan sedikit nggak kepada para penonton atau Fox yang nonton gitu, Bos tuh ngapain gitu di CoinFox? Jadi gue di CoinFox tuh di tim IT, Yep. khususnya di bidang web developer. Web developer ya. Dengar-dengar katanya ini ya, Bos Dik nih pernah bergelut ya di dunia robot trading ya. Boleh nggak ceritain sedikit robot trading itu apa gitu? Jadi robot trading itu sih, kalau gue bergelutnya di robot trading di forex sama option ya. Oh, forex sama option. Forex sama Kripto option. kripto belum ya? Kripto belum, tapi insya Allah menyusul ya. Oh, mantap. Jadi robot trading di forex dan option itu dia tugasnya untuk open price dan close price Ya. dan menentukan take profit sama stop loss. Oh, jadi otomatis, Bos? Otomatis, Wah, gokil. automatic trading dia. Oh. Jadi dia menentukan titik poin stop loss dan take profit itu berdasarkan indikator. Nah, indikator itu yang kita coding sendiri. Oh, gitu. Nah, dengan menggunakan bahasa MQ4 dan diimplementasikan di MT4. Terus robot trading ini Bos bikin sendiri atau sama orang atau gimana? Kalau untuk di forex gue bikin sendiri. Bikin sendiri. Ya, tapi kalau untuk sama option ada join develop sama tim kita yang di Vietnam. Oh, luar negeri? Di luar negeri, namanya Trungpan. Nah, di situ dia bantu untuk automatic web base web. Nah, gua develop di indikatornya, di MT4-nya. Jadi MT4 langsung tembak ke web, langsung open price dia secara Oh, sendiri. Itu di gitu. option. Kalau di MT4 develop sendiri. Nah, menarik nih. Open price-nya ini nih memang bener-bener lu atur tuh maksudnya pakai indikator atau ada price action yang robot tuh kenali lu? Jadi open price berdasarkan indikator. Iya. Indikatornya bisa menggunakan modern indikator dan open price. Tergantung kita mau set indikator yang mana. Dan itu dia juga bisa modify nilai nominal open price-nya untuk kompensasi. Oh, gitu. Nah. Bisa otomatis nominalnya ya? Bisa otomatis dan bisa otomatis stop loss juga dan take profit. Iya, Jadi iya. semua itu berdasarkan otomatis. Berarti kayak lu bisa menentukan gitu indikator yang mau lu pakai di robot itu apa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi kita bikin indikator tuh harus paham. Nggak semua indikator bisa berjalan di semua market. Jadi ada indikator yang cocok di trend, ada cocok di sideways. Nah, untuk mengakalinya salah satu indikator misalnya cocok di trend aja kan. Nah, untuk di sideways-nya kita gunakan Marti Angle atau kompensasi itu. Oh, gitu. Jadi jika robot itu stop loss, dia akan open price kembali dengan kompensasinya. Oh, Nah, gitu. gitu. Paham. Terus kalau boleh tahu gini, kelebihan dan kekurangan dari robot lu itu apa gitu? Nah, kelebihan yang gue bilang tadi, kelebihannya itu dia bisa otomatis. Otomatis Jadi nggak ganggu psikolog trader. ya? Ya benar, Bang. Kita Nah, bisa tinggal lah. Bisa gitu tinggal Nah, ya. Dan yang kedua, automatic bot gua ini bisa langsung ngirim sinyal ke channel Telegram secara otomatis yang di option. di option. Ya, yang di option. Jadi jika robotnya open price, dia langsung ngirim info ke Telegram jam 11.20 buy Euro USD. Nah, itu bisa langsung kepantau sama seluruh membernya. Jadi bisa sekalian ngasih sinyal ke Bisa member-member yang lain. bisa trading bareng juga jadinya. Oh, gokil. Kelemahannya itu indikator yang ditanamkan di bot itu nggak bisa untuk semua market. Seperti yang lu bilang tadi ya. Ya, dan jika marketnya nggak bersahabat sama indikatornya, dia butuh martingale, butuh dana yang besar untuk kompensasinya. Kompensasi. Nah, betul. Boleh nggak ceritain sedikit perjalanan lu ngebangun robot trading tuh ada struggle-nya atau apa gitu. Jadi kan kita juga orang-orang yang baru tahu dunia robot trading ini tahu oh ternyata lu tuh pernah struggle di sini gitu. Kalau tentang struggle, gue bikin robot itu sampai cuti kuliah 1 tahun sih. Cuti kuliah 1 tahun untuk fokus bikin robot trading di option. Jadi lu butuh waktu setahun Ya, untuk membangun itu. setahun bersama indikatornya. Jadi bukan hanya robotnya bisa langsung ke channel Telegram atau bisa eksekusi langsung, tapi riset indikatornya juga. Nah, di situ setahun itu selesai dan sudah running sekarang. Namanya AIB bot. AIB bot. Itu bisa AIB bot. itu untuk di option. Nah, kalau untuk di forex kebetulan skripsi gua tentang itu juga, tentang Fibonacci Oh, lu retracement. skripsi lu Ya, market tentang ya? Fibonacci retracement di MT4 Expert Advisor. Jadi open price berdasarkan golden rasionya Fibonacci retracement. bisa pakai Fibonacci untuk Bisa. Oh, bisa nggak sih yang kalau misalnya orang-orang umum itu untuk bikin yang namanya robot trading itu? Untuk orang umum yang jelas dia
memahami algoritma coding Ya. dan bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman. Ya, konsep coding itu harus ada. Jadi Itu dia harus belajar ya coding. itu satu yang pertama, harus bisa programmer berarti. Dan yang kedua, harus mengerti sifat indikator tersebut. Misalnya dia pakai iya, SMA atau pakai stokastik atau pakai Fibonacci. Fibonacci cocoknya di mana? Stokastik cocoknya di mana? Di market trend kah atau di market sideways atau di market yang lainnya. Nah, jadi nggak bisa semua indikator itu untuk semua market disamaratakan. Jadi harus paham mengenali indikator tersebut. Dan itu beda antara di forex sama di option. Jenis tipe marketnya beda. Apalagi tentang time frame-nya juga beda kan di forex sama option. Bener. Karena forex kalau gua biasanya swing trade, kalau option scalping. Scalping ya. Ya. Berarti poinnya lu tuh harus bisa dua Ya. sub bidang gitu. Harus bisa pemrograman dan mengerti trading. Ya. Jadi ketika lu udah bisa ya lu bisa mix itu Ya. lah. Wah, gokil sih. Dan orang-orang yang kebanyakan kan ada robot trading nih. Robot trading yang lagi gencar-gencarnya dipromosikan itu sebenarnya harus paham dulu orang yang gunakan itu, bukan hanya kita ngeletak duit terus berharap biarkan aja. Ya, biarkan aja berharap ada income, pasif income di situ. Nggak semudah itu cara kerjanya robot itu. Kebanyakan yang orang nawarin robot itu dia MLM. Jadi dia jual robotnya baru dia dapat komisi. Affiliate juga. Nah, jika dia banyak jual robot ke banyak orang, maka semakin banyaklah komisi untuk dia. Bukan dari robot tradingnya dia dapat komisinya, tapi dari jual robotnya. Jadi menawarkan barangnya robotnya, padahal robotnya sendiri itu profitable-nya sedikit. Akan ada yang promosikan 1% satu hari, dan itu nak capai 1% satu hari. Itu target. Kalau di combine sama MLM itu baru bisa 1%. Nah, targetnya 1% satu hari, tapi kenyataannya enggak. Oh gitu. Nah, gitu. Misalnya nih, gua orang yang robot nih, gua tawarkan ke lu robotnya, terus lu beli, lu pakai. Nah, setiap transaksi lu itu ke gua berarti ada profit. Oh, paham. Setiap lu profit dapat. Nah, tapi kalau lu loss nggak dapat. Jadi gitu. Perusahaannya, induknya, jadi kan lu bawahannya jadi kan. Bawahan. Ya, induknya itu setiap lu trading profit dapat, tapi setiap lu loss lu nggak ngasih ke dia dan dia nggak ngebantu lu juga. Jadi kalau setiap lu profit aja dia dapat. Jadi ketika profit doang. Ya, ketika profit doang dia dapat. Oh gitu. Nah, jadi itu menguntungkan induknya sebenarnya. Itulah namanya multi level marketing kan. Iya, Jadi jualan robot bukan dari tradingnya dia dapat cuannya, tapi dari jualannya itu. Iya, benar. Jadi hati-hati tuh untuk orang-orang yang tergiur kan. Iya, benar. Karena kan promosinya 1% satu keras hari. lah ya, kuat lah ya. Ya, balik modal 2 tahun. Iya benar. Terus gini nih, gue out of topic aja, gue mau nanya pendapat lu tentang, kan ada beredar nih sekarang isu-isu tuh robot trading palsu, robot trading fake, nipu segala macam. Terus apa sih pendapat lu tentang itu tuh? Kayak ya mungkin lu ada mau nyampaikan pesan kesan lu terhadap beberapa isu yang lagi hangat sekarang ini? Boleh, robot trading tuh ada bagusnya, ada enggaknya. Yang bagusnya itu setidaknya kita memahami trading dan kita memahami cara kerja robotnya. Iya. Jangan sampai orang kita nitipkan duit tapi kita nggak tahu indikatornya apa. Asal langsung terjun. Nah, ya, kebanyakan orang kan saya kasih duit 10 juta, balik modal 2 tahun dengan estimasi 1% satu hari, ya kan? Nah, sementara robotnya tuh nggak dia pegang, start stopnya tuh nggak dia pegang, dia nggak tahu indikator apa yang diletak di situ, untuk di market mana, untuk di waktu kapan, nggak tahu dia cuma letak duit dah, berharap 2 tahun lagi balik modal atau 1% satu hari itu profitnya, padahal nggak semudah itu. Jadi orang yang sudah automatic trading itu sudah memahami betul akan trading sampai dia bosan dan dia develop sendiri indikatornya. Ya. Bukan sebaliknya, bukan orang yang belum tahu trading malah pengen robot trading, ya bisa bahaya. Ada bagusnya kita memahami dulu investasi yang mau kita mau benar. kita masuki, baru setelah itu bisa kita bergelut di dunia investasi itu. Catat guys itu poinnya. Ada nggak rencana mau masuk ke kripto robot trading? Masuk kripto ada rencana. Soalnya ada beberapa broker yang sudah menyediakan nantinya menyediakan market kripto di MT4. Selama itu di MT4 kita bisa develop indikatornya. Ditunggu. Kita akan menyesuaikan nanti market kripto gimana dan kita akan buat indikatornya. Jadi tinggal nyesuaiin aja. Last nih, pertanyaan terakhir. Nggak fair dong kalau Foxcast tuh nggak buka-bukaan nominal atau angka. Waduh. Lu ngebangun AIB bot tuh berapa sih? Kita nggak usah nilai dari berapa kerugiannya. Lu ngebangun itu aja berapa sih lu habis modal? Modal yang paling habis itu waktu. Ya. Jadi gua sampai harus cuti kuliah untuk bantu ngedevelop itu sama tim gua yang di Vietnam itu. Gitu. Jadi modal yang paling habis, yang paling terasa itu waktu. Karena kita kan programmer, paling modalnya otak pikiran, algoritmanya aja. Kalau error di trial lagi, trial dan error. Nah, yang paling habis tuh waktu di situ.
Jadi waktu setahun itu sih yang paling berharga, tapi itu terbayarkan sih. Terbayarkan ya. Terbayarkan sih. Kalau nominal ya nggak mau nyebut itu mas. Nominal. Classified ya. Rahasia dapur itu. Rahasia dapur ya. Terus kalau robot tuh kan, kalau misalnya robot-robot trading sekarang kan profit sekian gitu. Kalau misalnya AI Bird tuh profitnya AI Bird itu kan di option. Nah di option itu profitnya kalau option dia menang dapat 82% kalau di salah satu broker. 82. Ya kalau dia kalah minus 100% kan hilang semuanya. Ya. Nah jika dia loss yang pertama loss, yang keduanya kita harus kompensasi 2,3 kali dari open price yang pertama. Misalnya yang pertama $1 nih, yang kedua harus $3 atau $2,5. Nah supaya $3 nanti kan dapat 82%-nya. Jika profitnya digabungkan, yang loss $1 itu tutupi cover. Ya, betul, Nah disitulah fungsinya bot untuk menutupi itu secara otomatis. Jadi kita nggak perlu jaga chart, nggak perlu jaga candle, terus baru kita itu kan lama. Nah jadi salah satu fungsi bot itu. Kedua dia bisa di running 24 jam. Iya betul. Di running 24 jam tadi uang kita masukin situ. Nah, kelemahannya bot ini harus bermodal besar. Jadi kalau modalnya yang kecil main bot lebih bagus jangan ya. Karena untuk apa dia modal besar di option ya? Modal besarnya karena untuk mengcover yang loss tadi. Loss yang diakibatkan karena indikatornya cocok di trend. Nah, sementara marketnya di sideways kan ada lossnya itu. Nah, harus nutup itu dengan modalnya. Jadi modal besar lah yang bisa main di bot. Makanya yang kaya semakin kaya ya seperti itu. Oke, itu aja mungkin. Thank you Bos Dika atas kesempatan dan waktu. Terima kasih Bos si daging sih. Oke guys, see you on the next Foxcast. Hey Fox, buat teman-teman yang tertarik untuk belajar trading, kita CoinFox membuka Fox Class Vol 3. Di kelas ini nanti akan dibagi menjadi 2 level, yaitu level beginner dan advance. Teman-teman juga akan mendapatkan e-book untuk masing-masing level kelasnya. Dan apabila teman-teman tertarik, teman-teman bisa cek di postingan terbaru Instagram CoinFox untuk informasi terkait kurikulum serta benefit-benefit lain yang akan teman-teman dapatkan. Harganya terjangkau kok, pokoknya kita akan belajar bareng sampai teman-teman bisa menganalisa sendiri. See you in the class, Fox!